dari kelompok 1 akan membahas dari materi sejarah filsafat Yunani kuno. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin. Perkenalkan, nama saya Isnani Nur Aziza dengan nomor digit terakhir adalah 164. Perkenalkan, nama saya Siti Lulatul Mamudah dengan NIM digit terakhir 155. Perkenalkan, nama saya Pipin Haliza. Terdapat 3 faktor terbentuknya filsafat Yunani, yaitu yang pertama kekayaannya mitos-mitos pada masa Yunani. Yang kedua adalah karya sastra menjadi salah satu bentuk faktor yang melahirkan filsafat Yunani. Dan yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dari Mesir dan lembah Sungai Nil. Pada filsafat Yunani terbagi menjadi 2 periode, yaitu yang pertama pada filsafat Yunani kuno dan kedua filsafat Yunani klasik. Dan yang pertama filsafat Yunani kuno itu diisi oleh Pythagoras dan Demokritos, sedangkan yang filsafat klasik diisi oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles. Apa sih abad pertengahan itu? Dan kapan dimulainya abad pertengahan itu? Jadi teman-teman, abad pertengahan itu dimulai sejak 5 Masehi hingga 15 Masehi. Abad pertengahan itu bermula dari mana sih? Abad pertengahan itu bermula dari jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat, sejarah Eropa, hingga memasuki abad pembaharuan dan abad penjajahan. Jadi, dalam sejarah tradisional Eropa, abad itu dibagi menjadi 3. Yang pertama abad kuno, yang kedua abad pertengahan yang tengah saya jelaskan ini, dan yang terakhir adalah abad modern. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya tadi adalah abad pertengahan adalah abad di mana itu termasuk abad peralihan dari kuno, pertengahan, hingga modern. Jadi di abad pertengahan ini adalah termasuk proses dari Eropa Barat menjadi modern. Pada filsafat pada abad pertengahan ini juga menciptakan pemikiran-pemikiran yang baru yang sangat berbeda sekali dengan zaman kuno Eropa Barat. Karena di dalam abad pertengahan ini dikenal sebagai era proses modern. Jadi tentu saja di dalam abad pertengahan ini tercipta pemikiran-pemikiran baru di tengah-tengah rumpun bangsa Eropa Barat yang dapat memicu terjadinya proses pemodernan bangsa Eropa Barat pada kala itu. Tentu saja di dalam Eropa Barat abad pertengahan juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ciri-cirinya sebagai berikut: berfilsafat dengan ajaran gereja, yaitu Aristoteles dan pertolongan Augustinus. Dan hubungan yang dibahas pada abad pertengahan adalah hubungan antara iman, hubungan akal budi, eksistensi dengan Allah. Nah, di sini kelompok kami kan menjelaskan tentang sejarah filsafat ya. Nah, di dalam sejarah filsafat itu dibagikan menjadi 4 kelompok ya. Yang pertama, masa Yunani, dan yang kedua abad pertengahan, yang ketiga abad modern, dan yang terakhir itu masa dewasa atau pasca modern. Nah, di sini saya menjelaskan tentang abad modern ya. Di dalam filsafat modern, masa modern menjadi identitas ya. Pembagian dalam sejarah filsafat barat menjadi tanda berakhirnya era skolatisisme. Nah, munculnya filsafat modern dari abad ke-17 hingga awal abad ke-20 di Eropa Barat dan Amerika Utara. Ya. Filsafat modern ini pun dimulai sejak munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descartes. Ya. Seorang filsuf itu termuka pada zaman modern. Di dalam masa ini, rasionalisme semakin dipikirkan ya. Tidak gampang untuk menentukan mulai dari kapan abad pertengahan berhenti. Masa setelah abad pertengahan itu yaitu termasuk adalah masa modern. Nah, sekalipun memang tidak jelas kapan berakhirnya abad pertengahan itu, akan tetapi ada hal-hal yang jelas menandai masa modern ini, yaitu perkembangan pesat berbagai kehidupan,
manusia barat. Nah, khususnya itu dalam bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan ekonomi ya. Dari akhir abad ke-19 dan awal ke abad ke-20, seni modern, politik, iptek, dan budaya tak hanya mendominasi Eropa Barat ya dan Amerika Utara, tetapi juga hampir setiap seluruh daerah di dunia ya. Termasuk berbagai macam pemikiran yang pro maupun yang kontra terhadap dunia barat ya. Peperangan brutal dan masalah lain dari masa ini banyak diakibatkan dari pertumbuhan yang cepat ya, dan hubungan antara itu hilangnya kekuatan norma agama dan etika tradisional. Hal ini menimbulkan banyak reaksi terhadap perkembangan modern ya. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Filsafat masa dewasa ini atau pasca modern. Perkembangan filsafat tidak berhenti pada era modern saja, namun filsafat berkembang hingga masa dewasa ini. Filsafat masa dewasa ini juga disebut filsafat barat abad ke-20. Ciri perkembangan filsafat barat abad ke-20 ini yaitu desentralisasi manusia, di mana subjek manusia tidak lagi dianggap sebagai pusat kebudayaan, dan desentralisasi manusia sendiri merupakan perhatian khusus terhadap bahasa sebagai subjek kenyataan kita, sehingga pemikiran filsafat sekarang ini disebut logosentris. Banyak filosof melihat bahasa sebagai objek terpenting pemikirannya, dan para filosof menganggap filsafat sebagai teks yang harus ditafsirkan. Sekarang ini terdapat dua aliran pemikiran filsafat yang mempunyai pengaruh besar. Akan tetapi aliran-aliran ini belum dapat dikatakan sebagai aliran yang membuat sejarah. Hal ini disebabkan karena aliran-aliran ini masih dianggap baru. Aliran tersebut yaitu filsafat analitis dan filsafat strukturalis. Pada masa dewasa ini terjadi pergeseran gaya berpikir dan corak pemikiran filsafat. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor sosio-kultural yang sedang berkembang dan menggejolak di barat, seperti diantaranya revolusi industri yang berdampak pada kemajuan teknologi dan sains, serta meletusnya perang dunia yang memantik para filsuf mengemukakan gagasan mereka masing-masing. Pemikiran filsafat para filsuf masa dewasa ini juga semakin heterogen dan terspesialisasi. Pada masa ini muncul aliran-aliran filsafat baru yang lebih membumi dan lebih dekat dengan problem keseharian manusia. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.